Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Cynthia Fortuna dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai musyarakah dan mudharabah. Yang pertama, musyarakah itu adalah berasal dari kata asyirka yang berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Kemudian secara istilah musyarakah adalah penggabungan pencampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut partnership. Kemudian musyarakah itu adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian dasar hukum musyarakah itu ada di Al-Quran, surah An-Nisa ayat 12 dan surat Shad ayat 24. Syarat musyarakah itu ada 4, yaitu tidak ada bentuk khusus kontrak berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal tertulis kontrak atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Kemudian yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan dan diberikan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Kemudian 4, partisipasi para mitra dalam bekerja adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari lainnya, namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Kemudian, musyarakah ini terbagi menjadi 2, yakni syirkah amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud itu ialah suatu syirkah di mana 2 orang bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Nah, di syirkat amlak ini terbagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu syirkat al-jabar dan syirkat ikhtiyariyah. Syirkah al-jabar ini berkumpulnya 2 orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Kemudian syirkah ikhtiyariyah itu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Kemudian balik lagi ke syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud itu secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. Kemudian di syirkah al-uqud itu terbagi lagi menjadi 5, yaitu syirkah mufawadoh, yang kedua syirkah inan, yang ketiga syirkah al-amal, yang keempat syirkah al-wujud, yang kelima syirkah mudharabah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Mudharabah itu berarti akad antara 2 untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian rukun mudharabah itu ada 6, yakni pemilik modal, yang kedua pemilik usaha, yang ketiga proyek atau usaha, dan yang keempat modal, kelima ijab kabul, serta yang keenam nisbah bagi hasil. Macam-macam mudharabah ini ada 3, yakni mudharabah mutalaqqah yang artinya adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelola investasinya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi yang tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara atau objek investasi atau sektor bisnis. Yang ketiga adalah mudharabah mustarakah, di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 1% dari pemilik modal. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan mudharabah. Di sini ada 4, yaitu pelaku, objek mudharabah, yang ketiga ijab kabul, dan yang terakhir adalah nisbah. Nah, sekian. Terima kasih atas pemaparan materi berikut. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.